Selamat mendengarkan podcast ini. Banyak hal yang kita pandang itu penting. Banyak hal yang kita pandang itu berarti. Ya karena menyenangkan, karena memuaskan, maka hal tersebut dipandang penting atau berarti. Padahal hal tersebut tidak ada artinya. Bahkan tidak sedikit yang sebenarnya, tidak sedikit hal yang sebenarnya menjerumuskan kita ke dalam dosa, menjerumuskan kita kepada penghukuman Tuhan. Hal yang bisa merusak kehidupan kita. Tetapi karena itu menyenangkan, itu memuaskan, maka hal tersebut dapat menyita waktu, pikiran, dan semua potensi diri. Coba saudara periksa hidup saudara. Hal-hal apa yang saudara anggap penting, yang oleh karenanya mengalahkan, mengesampingkan hal lain. Padahal hal tersebut belum tentu penting, belum tentu berarti, belum tentu bernilai. Inilah faktanya, banyak di antara kita yang memiliki berbagai kesibukan yang sebenarnya tidak berarti, sehingga melupakan apa yang seharusnya kita anggap dan kita perlakukan lebih penting. Inilah yang disebut asyik dengan hal-hal yang tidak berarti. Asyik dengan hal-hal yang tidak berarti. Mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ya, mengapa? Banyak kausalitasnya, ada banyak penyebabnya, ada banyak faktor-faktor penyebab. Tapi di antaranya ini, saudara, ketika orang percaya menyamakan standar hidupnya dengan dunia sekitarnya, maka ya inilah yang terjadi, saudara. Ketika ia menyamakan, menganggap sama, saudaraku sekalian, kehidupannya dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, maka cenderung untuk melakukan hal-hal yang sama dengan mereka. Kita harus mengenali bahwa kita orang-orang yang istimewa, yang khusus. Jadi kalau kita bicara bahwa kita orang istimewa, orang yang khusus bagi Tuhan, jangan hanya menghubungkan dengan hak-hak istimewa yang kita miliki dan perlakuan istimewa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Tetapi kita juga harus melihat tanggung jawab. Kita juga harus melihat tanggung jawab. Kita harus melihat tanggung jawab. Kita juga harus melihat tugas yang kita harus emban. Tugas yang kita harus pikul, saudaraku sekalian, dalam kehidupan orang percaya ini. Ini yang mestinya kita harus perhatikan dengan serius. Jangan menyamakan hidup kita dengan orang lain. Kita beda. Nah, perbedaan itu bukan hanya terletak pada perlakuan Tuhan yang istimewa kepada kita, tapi perlakuan kita yang istimewa terhadap Tuhan. Sikap hidup yang kita harus miliki, yang harus sungguh-sungguh berbeda dengan orang di sekitar kita. Jadi kita jangan main-main. Jangan main-main. Kita harus belajar dari peristiwa yang dialami oleh Esau. Hanya untuk semangkok bubur, semangkok atau sepiring makanan, ia terlena dan menjual atau membuang hak kesulungannya. Esau tidak berpikir akibat perbuatan tersebut ia kehilangan sesuatu yang sangat bernilai, yaitu kesulungan yang sebenarnya menjadi haknya. Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai 17 itu, saudaraku, demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada
seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan mengatakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini berarti seseorang bisa menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jelas. Jadi jangan berpikir bahwa seseorang yang mendapat kasih karunia tidak akan bisa lolos, tidak akan pernah bisa luput dari kasih karunia yang ditetapkan baginya. Saya kira firman Tuhan ini, kalimat ini tidak perlu ditafsirkan. Hanya orang-orang yang keras kepala dan orang-orang yang mau menang sendiri, yang memaksakan bahwa kasih karunia itu kalau sudah diberikan kepada seseorang, seseorang tidak akan bisa menghindar. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Jelas orang bisa menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Dalam bahasa aslinya pornos. Pornos itu artinya ketidaksetiaan sampai level merusak hakikat persekutuan itu. Kalau hubungan suami istri, merusak hakikat perkawinan, merusak hakikat hubungan keluarga. Pornos. Kata lain untuk cabul adalah moikos. Ketika firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang yang tidak setia, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kata ketidaksetiaan di situ sama dengan percabulan rohani, menggunakan kata moikos. Artinya ketidaksetiaan yang masih membuka peluang di mana hubungan dapat dipulihkan. Tapi kalau pornos, sebuah ketidaksetiaan sampai level di mana sebuah hubungan tidak bisa diperbaiki. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau nasihat ini diberikan kepada kita, ini berarti bahwa keadaan seperti yang dialami Esau juga bisa kita alami. Keadaan yang dialami oleh Esau juga bisa kita alami. Artinya kita juga bisa menukar karunia sulung roh yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya dengan hal lain. Oleh sebab itu kita jangan sampai terlena oleh kesenangan-kesenangan sementara dunia ini. Jangan sampai kita terlena. Kesenangan sementara ditukar dengan kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus adalah kebodohan. Saya ulangi, kesenangan sementara ditukar dengan kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus adalah kebodohan. Inilah yang terjadi dewasa ini. Bahkan bukan tidak mungkin kita sendiri yang sedang dalam keadaan seperti ini. Kesenangan sementara ditukar dengan kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus, atau kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki, kita tukar dengan kemuliaan, kita tukar dengan hal yang tidak ada artinya, kesenangan sementara. Kemuliaan yang kita miliki bersama dengan Kristus, kita tukar dengan kesenangan sementara.
Jangan sampai terjadi ini. Inilah yang terjadi dewasa ini. Bahkan bukan tidak mungkin kita sendiri sedang dalam keadaan seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus memeriksa diri kita dengan seksama. Apakah masih ada berhala dalam hidup kita ini? Berhala artinya segala sesuatu yang kita anggap berharga lebih dari Tuhan sendiri. Kita harus menjadikan pengiringan kita kepada Tuhan sebagai hal yang terutama dan terpenting dari segala sesuatu. Kalau bicara soal berhala, jangan asumsi saudara hanya tertuju kepada penyembahan primitif atau purba, praktek-praktek okultisme yang ada dalam masyarakat-masyarakat yang tidak berbudaya, bukan yang ada pada masyarakat-masyarakat yang tidak modern. Seperti menyembah patung, menyembah pohon, gunung. Berhala itu segala sesuatu yang kita nilai, kita hargai lebih dari segala sesuatu. Jadi sesuatu yang kita hargai lebih dari Tuhan, maksud saya. Kalau ada sesuatu yang kita hargai lebih dari Tuhan, lebih dari perkara-perkara rohani, itu berhala. Berhala dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang membuat seseorang melakukan ketidaksetiaan atau percabulan rohani bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal sederhana, hal-hal sepele yang mungkin kita anggap itu tidak bermasalah kalau kita lakukan, tetapi ternyata itu menyedot, merampas energi yang terbaik yang ada pada kita. Energi yang kita seharusnya gunakan untuk berurusan, untuk berperkara dengan Tuhan, lalu digunakan untuk hal yang sia-sia. Banyak orang mentolerir tindakan-tindakan bodoh, seperti menghabiskan waktu di depan layar kaca. Saya tidak katakan nonton TV itu salah. Harus ada waktu untuk meningkatkan pengetahuan kita melalui media layar kaca atau televisi. Ada banyak hal yang bisa kita serap dari acara-acara di layar kaca atau TV kita. Tetapi kalau saudara menghabiskan waktu hanya ada di depan layar kaca, sampai saudara mengabaikan hal mencari Tuhan. Nah, ini tindakan bodoh. Shopping berkepanjangan. Saya bukan tidak setuju kita shopping. Shopping bagian hidup kita bisa. Kalau kita beli barang, kita harus memilih. Kita jalan-jalan dengan keluarga. Ada leisure time, ada waktu bersama-sama keluarga. Itu tidak salah. Tapi kalau berkepanjangan, lalu jadi ikatan, saudara. Ada ibu-ibu yang kalau tidak ke mall 1 minggu sudah vertigo, pusing. Dia mesti jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Padahal dia tidak beli apa-apa. Dia cuma nonton-nonton saja. Pulang, artinya nonton-nonton barang. Masuk supermarket, pulang hanya membawa kangkung 2 ikat. Dia merasa itu kesenangan. Bersolek berlebihan. Bersolek. Wanita patut berdandan supaya supaya menjadi berkat. Rapi, bersih, cantik, proporsional, serasi, diusahakan, boleh. Tetapi kalau bersolek berlebihan, itu yang jadi masalah. Tiap hari yang diurus wajah. Hari ini sulam alis, besok sulam bibir, besok tarik kulit pipi, besok buat mata lebih sipit, besok lagi dagunya diperpanjang, besok lagi perut dikempesin. Oh, saya setuju perut dikempesin. Tetapi kalau setelah itu makan banyak, kempesin lagi, makan banyak, kempesin lagi,
Anda hidup hanya untuk kempesin perut terus. Habis waktu untuk cuma ngurusin perut. Mengapa saudara tidak mengatur pola makan yang baik? Sehingga tidak perlu membuat slimming secara tidak natural. Buatlah natural dengan makan sepantasnya dan olahraga yang kontinu. Menikmati hobi yang tidak membawa pertumbuhan iman. Ada banyak hobi yang baik, tapi ada hobi yang tidak baik. Kalau menurut saya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang usianya di 50 tahun, kita mulai harus membuang semua kegiatan yang tidak berdaya guna menumbuhkan iman. Hobi-hobi yang tidak perlu itu dibuang. Ya, tidak perlu lagi. Dulu hobinya burung. Nah, kalau memang burung itu bisa berguna cari uang atau untuk mendapatkan penghasilan, silakan. Kalau hanya hobi burung, dari pagi sampai sore urusannya burung. Pagi bangun sudah burung. Mau tidur burung lagi. Ada yang hobinya mancing, tidak salah. Tapi kalau tiap minggu harus pergi dari Kamis malam, Jumat malam sampai Senin malam. Hari libur anak-anak tidak digunakan untuk bersama-sama anak-anak. Kecuali Anda pergi mancing bersama keluarga. Dia mancing sendiri hanya dengan teman-teman prianya. Lagi pula saudara, belum tentu dapat ikan. Karena nggak dapat ikan, malu pulang tidak bawa ikan. Dia beli ikan di pelelangan ikan. Ya, mukanya, maksud saya, mulut ikan itu dirusak. Terkesan kena pancing. Padahal itu ikan yang dijala, bukan dipancing. Saudara, saya juga punya hobi. Saya juga punya kesenangan. Tapi saya tunda. Saya mau menikmati itu di langit baru, bumi baru. Pasti. Sebab apa yang didesain Tuhan dari awal, itu desain sempurna yang akan dilangsungkan terus di langit baru, bumi baru. Saya punya hobi. Saya punya kesenangan, tapi saya tunda di langit baru, bumi baru. Hari ini kita kerja keras. Bagaimana menjadi manusia Allah sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana dikembalikan kerancangan semula. Dan kita berusaha pula untuk membuat orang lain dikembalikan kerancangan Allah semula. Juga pertemanan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan akan merusak spirit kita. Maksud saya, kalau hanya teman say hello boleh. Tapi kalau persahabatan, pertemanan yang dekat, karib, sampai berbagi perasaan, ini bahaya. Sebab kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan mengimpartasi spirit yang salah. Hal-hal ini kelihatan sepele, kelihatannya, dan tidak melanggar kesantunan hidup. Tetapi bisa menguras energi terbaik kita, yang seharusnya kita gunakan untuk berurusan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, dengan cara ini seseorang membunuh kehidupan imannya. Ketika hal-hal yang tidak perlu dia lakukan, dia membunuh imannya. Dia membuat hidupnya tidak bertumbuh. Ia membuat dirinya tidak semakin menjadi seperti Kristus. Dengan cara ini seseorang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup selama 70-90 tahun ini sungguh-sungguh harus diterima. Harus diterima sebagai persiapan untuk memasuki langit baru, bumi baru. Tidak ada tujuan lain kecuali mempersiapkan diri untuk memasuki kerajaan surga. Jadi selama 70-90 tahun ini kita dididik. Kita dibentuk Tuhan. Kita masuk sekolah kehidupan. Dan melalui hal ini, saudaraku, kita hendak dilayakkan, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Hal-hal yang tidak perlu kita buat, tidak perlu kita buat. Fokus kita harus terus bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang
memiliki spirit, nafas, jiwa pribadi Kristus. Dan untuk ini kita perlu kerja keras. Kerja keras. Supaya tajam. Hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Segala kesibukan, kesenangan harus dibuang. Diganti oleh satu tujuan hidup. Bagaimana kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Memang kemudian kelihatannya hidup kita tidak wajar, saudara. Tetapi inilah kehidupan yang paling benar, paling wajar, paling normal di mata Bapa di surga, di mata Tuhan. Jangan takut dianggap tidak normal. Jangan takut dianggap tidak wajar. Yang penting kita berdiri di atas dasar prinsip firman Tuhan. Apapun kata orang, jangan pedulikan. Kita harus terus bertumbuh menjadi manusia Allah. Itulah satu-satunya tujuan hidup kita. Sehingga suatu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, Ia puas dengan keadaan kita. Dia menemukan pribadinya, itu pribadi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Bapa menemukan pribadi anaknya, Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri kita. Saudaraku, camkan hal ini. Jangan membuang energimu, energi yang terbaik untuk hal sia-sia. Di Ibrani pasal 12, ayat 16 dan 17, penulis kitab Ibrani oleh ilham roh menasihati orang percaya, ya, dengan kalimat, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nafsu yang rendah, selera rendah, nesto, begitu, nesta. Saudaraku sekalian, gaya hidup manusia di sekitar kita, jika dilihat dari kacamata kebenaran Tuhan, itu mempunyai nafsu yang rendah. Semua. Kita begitu lahir melihat cara hidup, gaya hidup orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah cara dan gaya hidup yang mempunyai atau bernilai nafsu yang rendah. Ya, kecuali orang tua kita atau orang yang kita lihat telah mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Tetapi pada umumnya hampir semua orang hidup dengan nafsu yang rendah ini. Nafsu yang rendah. Dalam hidup kita seringkali mendengar orang berkata seleranya selera rendah. Lihat baju, model pakaian, lalu memilih model yang tidak baik. Lalu komentarnya adalah, kalau komentar orang lain terhadap orang yang memilih model yang kurang up to date tadi, selera rendah. Ya, ibu-ibu juga sering kalau bicara begitu, ya, kamu selera rendah, ya. Duh, modelnya, seleranya selera begituan, gitu saudara. Nah, manusia di dunia ini pada umumnya, saudaraku, orientasi berpikirnya itu, ya, makan, minum, nikah, memiliki fasilitas yang cukup, punya anak, punya menantu, membesarkan cucu, dan seterusnya. Dan hal itu menjadi tujuan hidup. Lalu kalau kebutuhan primer, makan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan, pangan, sandang, papan sudah terpenuhi, lalu ingin memiliki kebutuhan lain yang sekunder, ya, alat elektronik, kendaraan, gitu saudaraku. Kalau kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, dia naik lagi ke kebutuhan tersier, barang-barang lux, mobil yang mewah, ya, elektronik yang juga high end, yang mahal, dan seterusnya.
Orang percaya, saudaraku sekalian, ternyata orang percaya ternyata dikuasai. Banyak orang Kristen, orang percaya juga ikut dikuasai cara berpikir selera rendah ini. Yaitu bagaimana bisa menggulirkan hari hidupnya seperti orang lain, memiliki apa yang orang lain miliki, dan bisa melakukan apa yang orang lain lakukan. Ini selera rendah. Orang percaya yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan adalah orang-orang yang sesungguhnya, saudaraku, disetting Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Ini luar biasa. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia hanya tempat pelatihan bagaimana kita menjadi manusia yang unggul, ya, dan layak masuk ke dalam keluarga kerajaan Bapa di surga. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan itu tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Benar-benar sulit. Dulu saya tidak berpikir serius hal ini. Saya mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan. Saya menjadi pendeta. Saya berusaha untuk memiliki watak, karakter, moral, kesantunan yang baik. Dan saya memiliki image yang baik di mata masyarakat, khususnya masyarakat gereja. That's it, cukup bagi saya. Tetapi kemudian hari ketika saya belajar firman Tuhan, bahwa ternyata standar untuk menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Standarnya itu tidak mudah, saudaraku. Standarnya itu tinggi sekali. Sebab standarnya adalah bagaimana menjadi manusia seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah model, prototipe manusia yang dikehendaki Allah, yang layak masuk keluarga kerajaan Bapa di surga. Sementara saya makin memahami kebenaran, saya semakin menjadi gentar. Gentar. Sebab yang dikehendaki Tuhan sungguh-sungguh manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela. Benar-benar keadaannya harus luar biasa unggul, agung, mulia. Benar-benar unggul, agung, dan mulia. Benar-benar unggul, agung, dan mulia. Bukan menjadi manusia seperti kebanyakan orang, tapi menjadi manusia yang unggul, agung, dan mulia. Dan kalau kita melihat standar kehidupan dari anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi kecil hati. Artinya, saudaraku, kita merasa, wah, kita belum apa-apa ini. Kita merasa kita belum apa-apa. Ya, walaupun kita seorang sarjana teologi, master teologi, bahkan doktor teologi. Jika kita bersanding dengan Tuhan Yesus, jika kita menatap wajah Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, saudaraku. Kita merasa kecil. Kita merasa kecil. Sebab nafsu yang rendah masih kita miliki. Yaitu kita ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Kita mau dimanusiakan, diuongke, dihargai, dihormati, diperlakukan pantas. Kalau tidak kita marah. Nah, ini kan nafsu yang rendah, selera yang rendah. Mestinya walaupun kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki, kita tidak menganggap itu masalah sama sekali. Kalaupun kita tidak diperlakukan terhormat seperti orang lain memperlakukan sesamanya, tidak masalah. Walaupun kita dianggap tidak berharga di mata manusia, tapi kita tidak peduli itu, karena kita mau berharga di mata Tuhan. Tentu mengatakan ini bukan berarti lalu kita bisa atau boleh berbuat sembarangan sampai orang melecehkan atau merendahkan kita. Kita harus berusaha menjadi orang yang maksimal, memaksimalkan semua potensi, ya, tubuh sehat, karir sukses,
pendidikan bagus, ekonomi bagus. Tetapi semua itu tidak boleh kita anggap sebagai nilai diri. Kita bernilai bukan karena kita kaya, cantik, ganteng, berkedudukan atau bergelar. Kita berharga karena kita dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, jadi ketidaksetiaan banyak orang Kristen hari ini adalah ketika ia mencoba untuk menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menyibukkannya. Sampai pada tingkat tidak setia. Jadi ketidaksetiaan kepada Tuhan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ya, dari hal-hal kecil. Kalau orang memiliki selera tinggi, fokusnya adalah kerajaan surga. Fokusnya adalah dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, kalau orang memiliki tujuan hidup seperti itu, saudara, dia akan membuang hal yang tidak perlu menyibukkan dirinya. Kesenangan-kesenangannya yang dapat mengganggu pertumbuhan imannya akan dibuang. Kesibukan-kesibukan yang membuat energi terbaiknya terkuras, dia buang. Dia berusaha bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkenan. Bagaimana menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan surga yang layak bagi Tuhan. Jangan sampai, saudaraku sekalian, kita terpeleset dengan hal-hal kecil, dengan hal-hal sederhana. Hal kecil, hal sederhana menyita energi kita, sehingga kita tidak bertumbuh secara benar di dalam Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara, pesawat terbang yang membawa ratusan penumpang bisa jatuh, menewaskan semua penumpang hanya karena ada baut kecil yang longgar. Ketika baut itu dibiarkan longgar, semakin hari semakin longgar sampai lepas, dan itu bisa membahayakan. Demikian pula kita. Kita tidak mulai dengan perzinahan, pencurian, pembunuhan, tapi dimulai dari membenci, tidak menerima orang lain, ketidakjujuran yang kecil-kecil, ketidaktulusan. Inilah yang kemudian membangun sebuah gaya hidup yang bernafsu rendah. Kami coba, saudaraku sekalian, kita serius menjadi anak Tuhan yang fokusnya adalah bagaimana sempurna seperti Tuhan Yesus, bagaimana berkenan kepada Bapa di surga. Hal-hal kecil yang tidak perlu kita buang. Nah, banyak orang tidak menyadari ketika dirinya terbawa oleh suatu keadaan yang terbelenggu, sampai ia tidak akan bisa lepas dari belenggu itu. Ini, saudaraku, belenggu itu. Hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, hal yang tidak perlu kita perbuat. Banyak orang tidak menyadari ketika dirinya terbawa oleh suatu keadaan yang terbelenggu, sampai tidak akan dapat lepas. Ingat orang tenggelam ke dalam laut, dimulai dari main pasir di pantai. Dalam hal ini orang percaya harus belajar meneliti setiap tindakan dan keadaan diri, supaya cepat mengenali kalau ada indikasi ketidaksetiaan atau pengkhianatan dalam dirinya terhadap Tuhan. Perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana, tetapi itu mengarahkan kita kepada ketidaksetiaan kepada Bapa. Saudaraku sekalian, kalau seseorang sudah merasa dirinya baik, sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah sempurna bahkan, ia tidak pernah mempersoalkan keadaan dirinya dengan jujur di hadapan Bapa di sorga, dia akan tanpa sadar kecolongan. Banyak hal-hal yang tidak perlu dilakukan, dia lakukan. Saudaraku sekalian yang kekasih, jadi
Dari tadi saya sudah mengatakan, jangan menyamakan diri dengan orang yang bukan umat pilihan. Kita harus berani hidup tidak wajar, bersedia hidup tidak wajar, bersedia hidup berbeda dengan mereka. Jadi apa yang mereka anggap wajar, buat kita nggak wajar. Kalau mereka ingin ini, ingin itu, mau ke sana, mau kemari, bebas. Kita tidak begitu. Setiap keinginan kita harus kita bawa kepada Bapa di surga. Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita mempersoalkannya dengan serius. Tuhan, berkenankah Tuhan kalau aku mengingini ini, kalau aku mengingini itu? Tuhan, berkenankah Tuhan kalau aku lakukan ini, aku lakukan itu? Ya. Kalau orang dunia kan tidak pernah mikir, termasuk orang-orang Kristen yang duniawi. Nggak mikir, mau buat apa buat, mau beli apa beli, mau ngomong apa ngomong, mau buat apa buat. Tetapi kita tidak begitu. Kita orang-orang yang harus hidup dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kewajaran hidup manusia adalah hidup mencari dan menikmati kesenangan hidup seperti manusia lain. Ini kewajaran manusia, hidup mencari dan menikmati kesenangan seperti manusia lain. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengerti panggilannya akan berusaha melakukan segala sesuatu hanya untuk menjadi anak sulung yang menerima berkat istimewa. Kita ini anak-anak sulung, memiliki karunia sulung roh. Ya, Roma 8:23. Sehingga kita orang-orang yang dilayakkan Bapa di surga untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dilayakkan. Artinya bukan otomatis, diberi potensi untuk bertumbuh sehingga layak menjadi anak-anak Allah. Karunia sulung roh menunjuk hak dan kesempatan istimewa bagi orang percaya untuk dapat mewarisi kemuliaan dari Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8:17. Itulah berkat istimewa dari Bapa. Untuk ini seseorang harus terlebih dahulu serupa dengan Tuhan Yesus. Tanpa serupa dengan Tuhan Yesus, seseorang tidak akan bisa dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku sekalian yang kekasih, inilah kesempatan yang tak ternilai, yaitu manusia dijadikan serupa dengan Tuhan sesuai dengan rancangan semula. Harus diingat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan atau anugerah ini. Hanya orang-orang tertentu. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-3, jangan menyanyiakan keselamatan yang begitu besar. Keselamatan yang begitu besar. Artinya kamu memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus dan mewarisi kemuliaan Bapa kerajaannya bersama-sama Tuhan Yesus. Ini saja sudah hal yang tidak wajar. Tidak semua orang memilikinya, saudara. Saudara dan saya memilikinya. Jangan saudara langsung berpikir, pokoknya saya sudah memiliki, apapun yang terjadi, saya akan memilikinya. Salah. Bukan begitu. Saudara harus bergumul terus untuk menumbuhkan kehidupan rohani saudara, agar benar-benar layak. Benar-benar layak. Benar-benar pantas untuk masuk anggota keluarga kerajaan. Jadi sekarang fokus kita harus bagaimana kita berubah supaya kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Itu kita upayakan, kita usahakan dengan segenap hati. Energi kita yang terutama harus sungguh-sungguh kita gunakan untuk itu. Jam doa pada pagi hari waktu kita segar. Siapkan waktu mendengar suara kebenaran. Baca buku rohani, baca Alkitab ketika tubuh dalam keadaan prima. Itu prime time kita. Ada waktu untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan.
Dan lewat setiap peristiwa hidup kita peka membaca bagian mana dalam hidupku yang digarap Tuhan melalui peristiwa-peristiwa ini. Sehingga kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Sekalipun, saudaraku sekalian yang kasih, keadaan kita tidak menyenangkan, keadaan kita tidak memuaskan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena kita percaya lewat setiap situasi itu, Tuhan mendewasakan kita. Jadi kalau energi yang ada pada kita, yaitu waktu, tenaga, perhatian, dan semua potensi, diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak membangun kehidupan yang sempurna, berarti tindakan tersebut menukar kesulungan dengan semangkok makanan. Ini saudaraku sekalian. Jadi, kalau kita menyadari kita anak-anak Allah, kita disetting menjadi anggota keluarga Allah, semua kegiatan harus diarahkan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Bagaimana kita menjadi anggota keluarga Allah yang berkenan kepadanya. Jadi kita mengerti mengapa dalam Lukas 14:33 Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak akan bisa berubah. Kamu tidak akan bisa belajar kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milik. Melakukan hal-hal yang tidak penting, yang kelihatannya tidak mengganggu pertumbuhan rohani, padahal merupakan pembuangan energi. Pembuangan energi. Seperti sebuah kebocoran kecil yang lambat laun, saudaraku, akan berakibat sangat fatal, saudaraku. Kebocoran kecil, tis, sor, lalam besar. Atau mungkin tis saja, tapi membuat kebocoran yang luar biasa. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, yang kita anggap tidak membahayakan bagi kehidupan iman dan keselamatan kita. Kita abaikan, padahal hal seperti itu bisa membinasakan kita. Orang yang setia dan benar dalam hal kecil akan setia dalam hal yang besar pula. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, seseorang masih melatih, mengutamakan Tuhan. Maka akan bertumbuh terus menjadi orang yang setia kepada Tuhan untuk hal-hal yang besar. Ya, harus diingat bahwa semua yang besar dimulai dari kecil. Jadi dimulai dari kecil inilah, saudaraku, kita bertumbuh terus. Ya, artinya kalau kita memilih ya jalan-jalan atau mendengarkan firman, ya harus mendengarkan firman ya. Apakah ngomong-ngomong di pertengahan hari dengan teman-teman, bahkan ngomong jorok-jorok, atau tinggalkan pertemanan yang tidak perlu itu, duduk dia mendengar firman. Keputusan kecil itu tidak kecil sebenarnya, karena akan mengarahkan kita ke surga. Jadi mulailah setia dari perkara-perkara kecil. Perhatikan, saudaraku, setiap kali kita mau bertindak dari perkara kecil, perhatikan. Sebab dari perkara kecil itulah, saudaraku, kita membangun kehidupan rohani yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang kita anggap kecil itu bisa merampas, itu bisa membuat surut, saudaraku sekalian, energi yang utama yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bisa perkara-perkara kecil bisa merenggut, bisa mengambil, saudaraku sekalian. Perkara kecil bisa merenggut energi kita. Jadi energi kita jangan disia-siakan untuk yang lain. Kalau Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, artinya segenap hidup untuk Tuhan. Energi yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Melalui perjalanan hidup di mana kita setia dalam perkara yang kecil di hadapan Bapa di surga. Dengan nafsu yang tinggi, dengan selera tinggi maksud saya, yaitu bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan suatu hari bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dengan selera tinggi seperti ini, ya, merasa puas dengan apa yang ada, merasa puas dengan apa yang dimiliki, dan selalu haus
selalu haus dan lapar akan kebenaran, supaya bisa bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Kehausan, kelaparan seperti ini akan mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan akan memuaskan dia. Sebab orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yang sungguh-sungguh akan dipuaskan. Tuhan berkati. Sola Gracia.